Selamat siang Ibu Ani. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang pertama, kekerasan dalam area domestik, hubungan intim personal, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antar pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, atau pemerkosaan oleh anggota keluarga. Yang kedua, kekerasan dalam area publik, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lainnya, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan kerja, termasuk untuk kerja domestik, babysitter, pembantu rumah tangga, di tempat umum, bus, kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum, dan lain-lain. Lembaga-lembaga pendidikan, publikasi, atau produk dan praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, pelacuran, maupun bentuk-bentuk lain. Yang ketiga, kekerasan yang dilakukan oleh lingkup negara. Kekerasan fisik, seksual, dan atau psikologis yang dilakukan dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran pertengkaran antara kelompok dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perpendudukan seksual, dan kekerasan paksa. Bentuk kekerasan seksual yang pertama, perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengambilan kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia. Yang kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau pencobaan perkosaan. Di sini ada tindakan yang menyerang seksualitas atau menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau pencobaan perkosaan termasuk kategori ini. Yang ketiga, pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau konflik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini. Yang keempat, eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau lainnya. Yang keenam, situasi di mana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Yang ketujuh, perbudakan seksual adalah
situasi di mana perilaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kekuasaan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksa kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual, cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini. Yang kesembilan, pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan, misalnya dialami oleh perempuan atau korban pemerkosaan. 10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Yang ke-11, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan, bisa menimpa perempuan yang terkena HIV atau AIDS. Yang ke-12, penyiksaan seksual adalah tindakan khusus penyerangan organ atau seksual korban yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat. Yang ke-13, penghukuman tindakan manusiawi dan bernuansa seksual masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan. 14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan. Kebiasaan masyarakat kadang ditopang alasan agama dan tradisi yang bernuansa seksual yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis, atau seksual pada korban. Dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. 15. Kontrol seksual masuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduhkan perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan gender bagi hukum dan peradilan. Menjamin akses keadilan yang setara, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan, memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan, memberikan hak pencari keadilan dalam hal pengakuan, perlindungan jasmani, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, mereformasi norma hukum yang didiskriminasi dan meningkatkan perlindungan HAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.